Datang Tuan membawa padi. Padi disimpan di dalam peti. Ayo kawan ngaji di Al-Hasani agar damai selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah kita bersama-sama bersyukur karena pagi ini, Rabu 5 Februari 2025, kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa terus belajar, menterjemah, dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus berada dalam majelis-majelis ilmu yang disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Raudatul Jannah atau taman-taman surga. Insya Allah. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki acara selanjutnya. Marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh. Surat yang akan diuraikan adalah surat ke-6 dari Al-Quran, surat Al-An'am ayat 135, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau akan didampingi oleh Bapak Hermansyah dari kelas M2. Sebelumnya kita sapa dulu dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buktilah. Apa kabar Buya pagi ini? Alhamdulillah, semua lancar. Alhamdulillah, kelihatan sehat, cerah dan Amin, amin. segar Buya. Kami senang dengan kondisi Buya yang semakin membaik. Amin, amin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, Amin, kasih amin. sayangnya untuk Buya, keluarga, dan kita semua, seluruh anggota Al-Hasani. Kami sapa juga dengan hormat. Assalamualaikum Pak Hermansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kartilah. Senang melihat Bapak, sepertinya sudah siap, cerah sekali pagi ini. Semoga Allah memudahkan Bapak untuk mengurai ayat Al-Quran surat Al-An'am ayat 135 pagi ini. Kami dari Amin. grup MC dan seluruh peserta ikut memberikan doa dan mendukung Bapak. Semoga dilancarkan untuk mengurai ayat hari ini. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Buya dan Bapak Hermansyah. Syukuran Bu Kartila. Baik Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa Nabil Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Pada pagi ini dan antaranya Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Kemudian pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap. Dan sangat-sangat istimewa pagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, dan kepada orang-orang tertentu. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang Allah pilih untuk mencintai Al-Quran.
Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, lalu beliau pun memberikan kepada kita syafaat dan bersama-sama beliau kita berdoa kepada Allah agar kita dapat memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 135. Kita bersama Pak Irmansyah. Assalamualaikum Pak Irmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Pak Irmansyah di mana posisi ini? Di Kota Sawalunto, Bu ya. Oh, Sumatera. soal itu ya. Oke. Masuk kelas M2 ya, sebenarnya. Ya, Bu ya. Bersama Pak Fauzi, Pak Master, dan Pak Muhammad. Pak Irmansyah, siapa yang bawa ke alasan Pak Irmansyah? Ibu Nel Ermawati, Bu ya. Oh, banyak. Teman di mana tuh, Pak? Di kantor dulu, Bu ya, di Dinas Kesehatan Kota Sawalunto. Oh, alhamdulillah. Oh, gitu ya. Ini tampil ke berapa nih, Pak Irmansyah? Kalau yang solo kedua, Bu ya. Kemarin duet Oh, sama Bu Eni, Bu ya. oke. Bersiap sekarang ya? Insya Allah, Bu ya. Oke. Kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan pada Pak. Silakan Pak Irmansyah. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Bapak Ibu peserta Zoom kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita semua, sehingga kita kembali dapat hadir pada Zoom kajian Ba'da Subuh Al-Hasani pagi ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya sampai akhir zaman. Semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah, saya dipercaya untuk mendampingi Buya mengurai Quran Surat Al-An'am ayat 135. Namun sebelumnya, perkenankan saya menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang tidak terhingga pada Buya Rizal Al-Hasani selaku pendiri Triple A, sekaligus penyusun dan pengajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang kami rasa sungguh sangat luar biasa, dengan penuh kesabaran, tanpa mengenal lelah dan tanpa mengenal waktu, selalu memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan Buya menjadi ladang amal jariah yang pahalanya terus mengalir selamanya. Dan semoga Buya beserta keluarga selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya sampaikan rasa terima kasih kepada Bu Nel Ermawati yang telah membawa saya berlabuh di Al-Hasani. Terima kasih pada koordinator acara, Pak Helmi, Pak Raflis, Bu Riri, Pak Sam, dan Kepala Sekolah Bu Meli, serta Pak Hadril dan Pak Saad
yang selalu setia berdiskusi dan menyampaikan tadabbur Al-Quran setiap pagi dalam rangka menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Kemudian, rasa terima kasih saya sampaikan pada seluruh pembimbing Al-Hasani, baik gramatikal maupun tahsin. Wabil khusus kepada pembimbing kami di kelas malam grup M2 September 2023, yaitu Ustadz Muhammad Fauzi, Ustadz Master Jayasman, dan Ustadz Muharman Mazni, yang selalu membimbing dan mengajar kami dengan penuh semangat dan penuh kesabaran. Berikut ucapan terima kasih kepada perangkat kelas yang dikomando oleh Pak Arfah selaku ketua kelas, Ibu Leli selaku sekretaris, dan Bu Desi selaku bendahara kelas. Terima kasih kepada tim PPT kelas M2, Bu Irma, Bu Cici, dan Bu Vera. Pertama Bu Irma yang telah membantu membuat dan menayangkan PPT saya pagi ini, serta seluruh teman-teman grup M2 yang selalu kompak dan selalu menyemangati. Semoga kita selalu istiqomah di Al-Hasani. Kemudian ucapan terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada istri, anak, mantu, dan cucu tercinta yang selalu mendukung dan menyemangati saya untuk selalu istiqomah belajar di Al-Hasani. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Ibu Kartila dan Bu Leli selaku moderator dan tilawah, serta Bapak dan Ibu yang berkesempatan hadir pada kajian Ba'da Subuh pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya saya sampaikan uraian Quran, surat Al-An'am ayat 135. Untuk itu, izinkan saya membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, Quran Surat Al-An'am ayat 135 ini terdiri dari 3 bagian dan 22 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan 9. Bagian kedua, penggalan 10 sampai dengan penggalan 17. Serta bagian ketiga, penggalan ke-18 sampai dengan penggalan ke-22. Penggalan Quran Surat Al-An'am ayat 135 sebagai berikut. Penggalan pertama, Qul. Penggalan kedua, Ya. Penggalan ketiga, Qaumi. Penggalan keempat, I'malu. Penggalan kelima, Ala. Penggalan keenam, Makanatikum. Penggalan ketujuh, Inna.
Penggalan ke-8 ya sukun. Penggalan ke-9 amilun. Penggalan ke-10 fa. Penggalan ke-11 saufa. Penggalan ke-12 ta'lamuna. Penggalan ke-13 man. Penggalan ke-14 takunu. Penggalan ke-15 la. Penggalan ke-16 hu. Penggalan ke-17 akibatud dari. Penggalan ke-18 inna. Penggalan ke-19 hu. Penggalan ke-20 la. Penggalan ke-21 yuflihu. Penggalan ke-22 adz-dhalimuna. Selanjutnya uraian Quran surat Al-An'am ayat 135 bagian pertama. Penggalan pertama qul. Bentuknya kata kerja perintah atau KKP. Ciri KKP sukun di akhir kata. Berasal dari KKSAD taqulu. Proses menjadi KKP, hilangkan ciri KKSAD ta di depan karena huruf pertama tidak sukun atau berharokat, maka tidak perlu alif penolong. Kemudian huruf terakhir disukunkan sehingga menjadi kul. Karena ada dua sukun berurutan, maka waw sukun selaku huruf sia menghilang sehingga menjadi kul. Pelaku anta, akar kata awala. Dalam hal ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Selanjutnya, qala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga qala menjadi qola. Qola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya engkau katakanlah. Penggalan kedua ya, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Selanjutnya penggalan ketiga qaumi. Bentuknya kata benda majmu' atau KBM terdiri dari qaumi dan ya sukun. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama qaumi. Bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya qaumin. Karena bermajmu' menjadi qaumi. Ciri kata bendanya adalah tanwin di akhir kata. Ciri objek kasrotain. Dan ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata qauma menjadi qoma. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga qauma menjadi qoma. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Kata kedua, ya sukun, merupakan kata ganti. Artinya aku, sehingga arti KBM, qaumi adalah kaumku. Berikutnya penggalan keempat, i'malu. Bentuknya kata kerja perintah atau KKP. Ciri KKP, alif di awal dan waw sukun alif di akhir kata. Berasal dari KKSAD, ta'maluna. Proses menjadi KKP, hilangkan
ciri KKSAD ta di depan, karena huruf pertama akar kata sukun, maka diperlukan alif penolong. Harokat alif penolong mempedomani harokat huruf kedua akar kata. Dalam hal ini, huruf kedua akar kata berharokat fathah, maka harokat alif penolong adalah berharokat kasroh, sehingga menjadi maluna. Kemudian na dibuang, diganti dengan alif menjadi malu. Pelakunya antum, akar kata amila, pola fa'ala, terdapat di kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya berbuatlah kalian. Selanjutnya penggalan kelima, ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan keenam, makanatikum, bentuknya kata benda majemuk atau KBM, terdiri dari makanati dan kum. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama makanati, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya natu, terjadi pertukaran rokat antara ka dengan wa menjadi natu, dan huruf sia waw berubah menjadi alif sehingga menjadi makanatan. Karena objek tunggal makanatan. Karena huruf jar menjadi makanatin, karena bermenjemuk menjadi makanati. Ciri kata benda didahului huruf jar, ma, dan tanwin di akhir kata. Ciri objek fathah ten dan ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kawana menjadi kana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif, sehingga kawana menjadi kana. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda maf'alatun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 1241, artinya kedudukan. Kata kedua, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Sehingga arti makanatikum adalah kedudukan kalian. Selanjutnya penggalan ketujuh, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-8, ya sukun, bentuknya kata ganti, artinya aku. Kemudian penggalan ke-9, amilun, bentuknya kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri kata benda tanwin di akhir kata. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata amila, pola kata kerja fa'ala, dan pola kata bendanya fa'ilun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya adalah yang berbuat. Sehingga arti Quran surat Al-An'am ayat 135 bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan ke-9 adalah engkau katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah kalian atas kedudukan kalian, sesungguhnya aku yang berbuat. Selanjutnya, uraian Quran surat Al-An'am ayat 135 bagian kedua. Penggalan ke-10 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-11 saufa, bentuknya huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan ke-12 ta'lamuna, bentuknya KKSAD,
Ciri KKSAD ta di awal dan waw sukunna di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata alima, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 277 yang artinya kalian sedang akan mengetahui. Berikut penggalan ke-13, man, bentuknya huruf bermakna artinya siapa. Penggalan ke-14, takunu, bentuknya KKSAD, aslinya takunu, terjadi pertukaran rokat antara ka dengan waw, sehingga menjadi takunu. Ciri KKSAD-nya ta di awal dan domah di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hia. Akar kata kawana, dalam hal ini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali dalam bentuk aslinya. Selanjutnya, kawana menjadi kana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sehingga kawana menjadi kana. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia sedang akan ada. Selanjutnya penggalan ke-15 la, bentuknya huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-16 hu, bentuknya kata ganti artinya nya. Penggalan ke-17 akibatud dari, bentuknya kata benda menjemuk atau KBM, terdiri dari akibatu, kemudian ad-dari. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama akibatun. Bentuknya KBPA subjek tunggal. Aslinya akibatun, karena bermajemuk menjadi akibatu. Ciri kata bendanya ta marbutoh dan tanwin di akhir kata. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek domah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata aqoba, pola kata kerja fa'ala, dan pola kata bendanya fa'ilatun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 274, artinya balasan yang baik. Kemudian kata benda kedua ad-dari, bentuknya KBKK tunggal, aslinya daron, karena sebagai kata benda kedua menjadi darin, karena diawali alif lam menjadi ad-dari. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata dawaro menjadi daro. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif, sehingga dawaro menjadi daro. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 430 untuk akar kata dan halaman 431 untuk kata yang dicari artinya tempat tinggal. Sehingga arti KBM akibatu dari adalah balasan tempat tinggal yang baik. Arti Quran surat Al-An'am ayat 135 bagian kedua, penggalan 10 sampai dengan penggalan ke-17 adalah, maka kelak kalian akan mengetahui siapa di antara kalian tempat tinggal yang baik adalah baginya. Berikutnya uraian Quran surat Al-An'am ayat 135 bagian ketiga.
Penggalan ke-18, inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-19, hu, bentuknya kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-20, la, bentuknya huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-21, yuflihu, bentuknya KKSAD, ciri KKSAD, yu di awal dan doma di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata falaha, pola af'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 323, artinya dia sedang akan menang. Selanjutnya, penggalan ke-22, adz-dzalimuna, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata benda diawali alif lam. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri subjek jamaknya adalah waw sukuna. Akar kata zolama, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal zolimun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'iluna. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 248, artinya adalah orang-orang yang zalim. Arti Quran surat Al-An'am ayat 135 bagian ketiga, penggalan ke-18 sampai penggalan ke-22 adalah sesungguhnya orang-orang yang zalim dia tidak akan menang. Sehingga arti keseluruhan Quran surat Al-An'am ayat 135 sebagai berikut. Engkau katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah kalian sesuai kedudukan kalian. Sesungguhnya aku juga berbuat demikian. Maka kelak kalian akan mengetahui siapa di antara kalian yang akan memperoleh tempat tinggal yang baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Demikian uraian Quran surat Al-An'am ayat 135 disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana rasanya Pak Hermanta? Enggak, Bu ya. Nggak kebayang juga ya. Enggak terbayang, Bu ya. Oke. Baru belajar menerjemahkan Al-Quran ini baru sekarang ya? Baru sekarang, Bu ya, dari nol, Bu Sebelumnya ya. nggak? Enggak pernah terbayangkan, Bu ya. Sangat Ah, bersyukur sekali saya dibawa Bu Nel ah, berlabuh di alasan ini, Bu ya. amin. Itulah namanya kasih sayang Allah kepada kita ya. Ya, Bu Pada ya. saat kita pensiun, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk Ya. mentadabbur ya. Dan semoga istiqomah Pak Herman saya. Insya Allah, Bu ya. Amin. Amin. Tetap semangat. Oke, baik. Syukur Pak Herman saya Mumtaz ya. Makasih, Bu ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-An'am ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah ya oleh engkau dan kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, ya kaum, wahai kaumku, i'man, beramallah kalian. Ala makanatikum, sesuai atas kedudukan kalian, sesuai dengan kedudukan kalian. Yang punya harta, dengan harta, yang punya ilmu, beramal dengan ilmu, yang punya kekuasaan, beramal dengan kekuasaannya, untuk menegakkan kalimat Allah. Ini amin. Sesungguhnya aku juga demikian. Nabi Muhammad berbuat sesuai dengan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul ya. Fasaufa ta'lam, maka kelak ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Man takunu lahu akibatud dar. Siapa akibatud dar itu akibat tempat yang tinggal, akibat perbuatan kita ya. Jadi balasan yang baik tempat tinggal. Jadi tempat tinggal yang baik ada bagi kita mendapatkan tempat tinggal yang baik. Bagi orang yang berbuat baik itu
akan dapat tempat tinggal yang baik, kedua ujungnya surga ya. Innahu sesungguhnya siapa dia tuh? Az-zalimun, sesungguhnya dia orang-orang yang zalim la yuflih la yuflihu zalim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung, tidak akan memperoleh kemenangan. Yang memperoleh kemenangan adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beramal baik ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, surat Al-An'am ayat ke-135 yang sudah dibawakan oleh Pak Edmanza. Semoga dapat hikmah dan pelajaran bagi kita semuanya. Sekali lagi, karena Bapak Ibu kita sedang belajar, tentunya kalau ada yang salah, salah kata, salah ucap, kami mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah SWT. Dan kepada Ibu Kartila, kami persilakan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Kartila. Terima kasih Bu ya. Demikian tadi uraian Al-Quran surat Al-An'am ayat 135 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.